Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Pada pertemuan ini, kemarin kita sudah membahas tentang sel. Untuk tingkatan yang lebih atasnya lagi, kali ini kita membahas tentang jaringan. Jaringan nanti akan kita bedakan menjadi dua, yaitu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang jaringan tumbuhan. Jangan lupa PowerPoint yang sudah saya share kemarin untuk dilihat juga. Dilihat kemudian dipelajari. Kita lanjut ke slide pertama. Jadi nanti kita berbicara tentang jaringan tumbuhan itu ada apa saja. Sehingga nanti setelah itu kita bisa membedakan mana tumbuhan monokotil, mana tumbuhan dikotil. Itu secara kasat mata. Dengan mikroskop nanti juga akan kita lebih mendalami lagi perbedaan antara anatomi dikotil dengan monokotil. Kita berbincang tentang dikotil dan monokotil sudah sejak SD, tapi kadang kita nggak tahu apakah itu monokotil, apakah tumbuhan itu dikotil. Karena dari kemarin yang latihan yang saya atau kuis yang saya sharekan di grup, itu ternyata masih para siswa bingung mana tumbuhan dikotil dan mana yang monokotil. Jadi kita singgung dulu tentang tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kalau dulu SD jelas pasti tumbuhan monokotil adalah yang berkeping satu. Contohnya pasti padi dan jagung. Kemudian yang tumbuhan yang dikotil, tumbuhan berkeping dua. Contohnya pasti tentang mangga segala macam. Mangga, kemudian ada kacang. Nah, secara kasat mata kalau kita perhatikan dulu dari yang bijinya. Bijinya untuk tumbuhan dikotil mempunyai dua keping biji. Itu sangat jelas sekali kalau kita melihat misalkan yang gampang sajalah kacang. Kacang tanah, kemudian kedelai, itu bijinya akan berkeping dua. Kemudian biasanya pertulangan daun itu menyirip atau menjari. Jadi dengan melihat daunnya saja, apakah tumbuhan ini masuk tumbuhan dikotil atau monokotil bisa kelihatan dengan jelas. Ya, contoh misalkan dalam kuis kemarin, melinjo. Melinjo apakah masuk dikotil atau monokotil? Kalau kita perhatikan pertulangan daunnya, apakah menyirip, menjari, atau sejajar? Nah, kalau dari pertulangan daunnya, melinjo itu adalah tanaman yang menyirip, sehingga dia dikatakan oleh tanaman dikotil. Jadi monggo yang masih kemarin masih menjawab belum pas, nanti sudah tahu benarnya yang mana. Kemudian bagian daunnya, kalau mahkota bunganya ini berkelipatan 4 atau 5. Dan kemudian di berkas pembuluhnya ini teratur. Ini untuk yang dikotil. Kemudian untuk monokotil, satu keping biji, kemudian pertulangan daunnya sejajar atau daunnya berbentuk seperti pita. Kemudian bagian bunganya ini berkelipatan 3. Dan untuk pembuluh angkutnya ini tersebar. Jadi bisa Anda lihat di PowerPoint kalau pembuluh angkut seperti ini miripnya pada jagung. Sehingga kalau Anda melihat pada tanaman seperti jagung, padi, kolonjono, rumput-rumputan itu masuk ke yang monokotil. Nah, kalau kita lihat di alam, ini masih nanti ditambah lagi dengan tumbuhan dikotil itu akarnya perakaran tunggang. Kemudian pada monokotil ada perakarannya serabut. Tapi kalau kita di alam misalkan kita menanam ketela pohon. Ketela pohon masuk apa? Dikotil atau monokotil? Kalau kita perhatikan lebih lanjut, ketela pohon pertulangan daunnya seperti apa? Menyirip atau menjari atau sejajar? Pertulangan daun pada ketela pohon adalah menjari. Nah, kalau misalkan kita lihat hasil panen ketela pohon. Loh, kenapa kok akarnya serabut, bukan akar tunggang? Padahal kalau tumbuhan dikotil, perakarannya adalah tunggang. Nah, di sini kita lihat juga cara menanam ketela pohon. Kita menanamnya pakai apa? Memakai batangnya, berarti yang stek
batang. Nah, kalau dari stek batang, maka yang tumbuh adalah akar serabut. Sama seperti cangkok, yang tumbuh adalah akar serabut. Sehingga kalau pada tanaman yang hasil pembiakan vegetatif biasanya akan mudah tumbang dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari biji. Ini sekilas tentang tanaman dikotil dan monokotil. Kita sudah mempelajari sejak SD, tapi kadang kita lupa konsep awalnya. Dikotil itu seperti apa, monokotil itu seperti apa. Sehingga yang tahunya hanya berkeping satu, berkeping dua. Tapi sebenarnya kita bisa melihat dari hal lain lagi, misalkan dari daunnya, dari akarnya, kemudian dari mahkota bunganya, kemudian dari berkas pengangkutnya. Oke, mungkin kalau di sini jangan salah lagi loh ya, sudah belajar dari SD berapa tahun, SMP berapa tahun, dikotil monokotil masih. Jangan keliru lagi. Lanjut ke berikutnya. Di sini nanti dari tumbuhan itu dia akan membelah terus sehingga nanti dia akan membentuk suatu jaringan. Kemudian dari jaringan tersebut nanti akan membentuk diferensiasi sel tumbuhan. Ini adalah contoh dari yang meristem pada ujung akar ataupun ujung batang. Ya. Nah, diferensiasi sel tumbuhan ini nanti bisa macam-macam. Nanti bisa menjadi jaringan parenkim, atau jaringan dasar, jaringan kolenkim, atau jaringan penguat, dan jaringan sklerenkim ini juga jaringan penguat juga. Jaringan tumbuhan. Sekarang kita lihat dulu apakah jaringan tumbuhan itu. Jadi di sini jaringan tumbuhan sekelompok sel yang ciri dan bentuk, fungsi, dan sifatnya sama. Nah, di sini nanti jaringan tumbuhan ada macam-macam. Ada meristem, kemudian ada epidermis. Epidermis itu ada di permukaan. Jadi fungsinya untuk melindungi. Kemudian ada parenkim. Parenkim itu ada di bagian bawah epidermis. Nanti macamnya banyak itu fungsinya. Misalkan contoh seperti kangkung. Kenapa bagian tengahnya berongga? Kalau kangkung teratai, tengahnya juga berongga. Kenapa? Itu adalah bagian parenkim. Di situ adalah istilahnya adalah parenkim udara atau airenkim. Fungsinya untuk menyimpan udara. Jadi parenkim yang ada isiannya udara. Untuk apa? Biar tanaman itu bisa mengapung. Ya, jadi sebenarnya Allah itu sungguh maha kuasa, sungguh maha besar, menciptakan sampai karena fungsinya dia hidupnya di mana. Nah, kemudian floem, floem untuk apa? Mengangkut sari makanan dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian yang xilem mengangkut dari bawah ke daun. Dari akar ke daun. Kemudian kolenkim nanti bersama dengan sklerenkim sebagai penguat. Ya. Nah, sekarang yang jaringan meristem dulu. Meristem itu terdiri atas kelompok sel yang aktif membelah. Jadi nanti ada macam-macam. Ada yang namanya promeristem, ya. Ini berdasarkan pembentukannya. Ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kemudian menurut letaknya ada meristem apikal, ada meristem interkalar, ada meristem lateral. Kita berbicara dulu dengan promeristem. Promeristem itu ada ketika pada tingkat embrio. Nanti kemudian akan berkembang menjadi meristem primer. Jadi kalau meristem primer ini ditemukan pada tumbuhan dewasa dan masih membelah diri. Ini misalkan pada ujung akar dan ujung batang. Ini meristem primer. Sehingga kalau pada ujung akar, maka akarnya akan bertambah panjang. Kalau pada ujung batang, maka tumbuhan itu akan bertambah tinggi. Kemudian yang meristem sekunder, ini biasanya kita mengenalnya sebagai kambium. Nah, nanti kalau tumbuhan berkambium, Anda pasti akan melihat bahwa di situ nanti ada pertumbuhan meristem sekunder. Sehingga kita bisa tahu usia dari tanaman tersebut. Contoh, misalkan, karena satu yang ada lingkaran-lingkaran itu namanya lingkaran tahun. Jadi misalkan pada pohon jati, Anda tebang,
kemudian ada lingkar-lingkarannya itu. Maka satu lingkaran itu adalah 1 tahun dia tumbuh. Sehingga nanti ada berapa banyak lingkaran yang ada di sini nih, maka usia tanaman jati itu sejumlah itu. Itu yang untuk yang meristem sekunder. Jadi meristem sekunder asalnya dari meristem primer juga. Nah, dan ini yang akan menyebabkan batang itu menjadi besar. Kemudian yang menurut letaknya, meristem apikal, apiks ujung, ya. Jadi mau ujung akar ataupun ujung batang. Kemudian meristem interkalar, interkalar. Jadi pada sekat-sekatnya. Anda bisa lihat jelas pada yang tanaman bambu. Di situ kemudian ada juga yang di batang-batang tanaman. Itu pasti akan ada kelihatan seperti tunas-tunasnya. Itulah di situ adalah meristem interkalar. Ya. Kemudian meristem lateral atau meristem yang nanti akan menghasilkan untuk penebalan akar dan batang tumbuhan. Ya, ini untuk yang meristem. Kemudian untuk yang kita ke jaringan yang permanen. Bentar. Nah, maaf ini yang masih promeristem, ada meristem apikal, kemudian ada nanti korteks, ini secara mikroskopis. Ini yang jaringan organ meristem apikalnya. Kemudian ini perbedaan dari meristem apikal dan lateral. Nah, ini interkalar. Ya. Kemudian yang jaringan permanen. Jaringan permanen ini merupakan jaringan sudah terspesialisasi. Jadi sudah berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini ada epidermis, ada parenkim, ada penyokong, ada pengangkut, dan ada jaringan gabus. Jaringan epidermis ini ada pada paling luar, jadi paling tidak harus atas atau jadi bisa di atas ataupun di bawah. Jadi epidermis bisa di atas dan di bawah. Jadi ini fungsinya pokoknya paling luar sendiri seperti kalau kulit kita berarti epidermis yang paling luar dari bagian kita fungsinya untuk pelindung. Jadi nanti untuk penguapan air, jadi nanti dia akan mengurangi penguapan air, kerusakan, perubahan suhu serta hilangnya zat makanan. Kemudian yang jaringan yang kedua, ini adalah, ciri-ciri jaringan epidermis dulu. Sel-sel hidup tidak punya ruang antar sel, tidak punya klorofil. Kemudian dia akan membentuk derivat jaringan epidermis dan biasanya dinding selnya menebal. Kenapa harus menebal? Kenapa? Dia sebagai pelindung, jadi harus melindungi jaringan di bawahnya. Ini yang untuk yang epidermis. Kalau kemudian di epidermis itu ada apa saja sih? Nah, di sini ada berbagai macam modifikasi jaringan epidermis. Misalkan yang stomata. Stomata, ini lihat. Stomata pada daun itu macam-macam sekali. Jadi bisa Anda perhatikan di sini ada yang bentuknya seperti ini, yang warnanya hijau ini. Ada yang rambut-rambut. Kalau misalkan Anda lihat pada permukaan daun itu di situ ada seperti rambut-rambut halus. Itu adalah modifikasi dari epidermis. Kemudian ada percabangan dari akar. Itu juga adalah modifikasi dari epidermis. Kemudian kita masih lihat yang epidermis dulu. Ada trikomata, kemudian ada sel kipas. Ya. Ada sel kipas, kemudian ada lagi yang sel kersik. Spina itu duri. Ya. Kita lanjut lagi untuk melihat ke bagian yang setelah epidermis. Di bawah epidermis adalah parenkim atau jaringan dasar. Jadi ini merupakan bagian yang paling besar sendiri. Jadi ada di daun, ada akar, kemudian pada buah juga. Kemudian pada bisa juga diselubung berkas pengangkut. Nah,
Di sini lihat, ini ciri-cirinya seperti ini. Kalau Anda lihat gambar seperti ini, berarti ini adalah jaringan parenkim. Dinding selnya tipis, bentuknya bulat, dan ini fungsinya macam-macam. Contoh seperti ini adalah jaringan parenkim. Nah, di sini dengan fungsinya ada parenkim asimilasi. Nih, parenkim asimilasi. Di sini Anda melihatnya dulu waktu SD mempelajarinya itu adalah parenkim jaringan bunga karang, kemudian parenkim tiang atau jaringan tiang. Nah, di sini karena adanya klorofil, maka dia fungsi untuk fotosintesis atau untuk asimilasi. Nah, kemudian yang saya sebutkan di awal tadi, parenkim udara ada pada teratai, sehingga dia nanti akan bisa untuk menyebabkan tanaman tadi bisa di atas air, mengapung. Kemudian parenkim air. Ini fungsinya untuk menyimpan air, contoh pada tanaman kaktus atau tanaman gurun yang lainnya. Kemudian nanti ada parenkim pengangkut yang nanti pada xilem dan phloem. Kemudian nanti ada klorenkim, ya. Ini yang parenkim. Kemudian yang jaringan penyokong atau penguat. Ini adalah kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim ini misalkan pada sudut-sudut sel. Jadi seperti ini. Kemudian kalau sklerenkim ini ada jaringan sklerenkim, serabut sklerenkim dan sklerida. Ini Anda bisa melihatnya jelas pada batok kelapa. Nah, itu adalah dari sel sklerit sehingga dia akan semakin keras atau semakin tebal. Ya. Ini yang jaringan pengangkut tadi yang kami parenkim pengangkut. Ini yang xilem. Jadi kalau ada gambar seperti ini, apakah xilem atau phloem? Nah, itu sering keliru. Kalau pada saat dulu ujian nasional itu sering keliru karena kita hanya melihat dari gambarnya saja. Kalau seperti ingat aja gini. Kalau seperti tumbuhan bambu ada ruas-ruasnya itu adalah yang phloem. Oke, jadi jangan bingung kalau lihat gambar. Ya. Kemudian yang jaringan penyokong. Tadi ada kolenkim yang seperti ini. Kemudian nanti ada juga yang sklerenkim, serabut sklerenkim dan sklerate. Kemudian jaringan pengangkut, xilem dan phloem. Yang ini sudah saya utarakan. Xilem seperti ini, seperti sel kerucut. Kemudian kalau phloem kita bayangkan aja seperti batang-batang bambu. Ya, nah ini fungsinya untuk pengangkut. Jadi kalau dari akar ke daun itu adalah yang xilem, kemudian kalau phloem dari daun ke seluruh bagian dari tumbuhan. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu mana yang xilem dan mana yang phloem sih, nah coba aja misalkan pakai tumbuhan pacar air atau apa, ya. Kemudian air yang kita taruh di gelas plastik, kemudian dikasih warna, monggo mau warna apa saja silahkan, kemudian taruh tanaman tersebut beserta akarnya ke dalamnya. Kemudian setelah tunggu beberapa jam, kita sayat, nanti akan kelihatan ada perbedaan warna. Nah, yang berwarna sesuai dengan warna dari air tersebut, misalkan kita kasih warna merah, berarti yang berwarna merah tersebut adalah yang xilem karena dia mengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh ke daun untuk fotosintesis. Nah, baru yang bagian yang satunya lagi yang dari daun ke seluruh tubuh nanti adalah yang phloem. Kemudian jaringan permanen yang terakhir yaitu jaringan gabus. Maaf, bentar. Jaringan gabus. Nah, ini jadi sel-sel parenkim gabus yang nanti untuk melindungi jaringan lain di bawahnya dari kekeringan maupun dari gangguan mekanik. Bisa Anda lihat dengan jelas itu pada batang ketela pohon. Kalau Anda sayat, maka di situ ada putih-putihnya. Itu adalah jaringan gabus yang fungsinya nanti juga sebagai pelindung. Ya, nih misalkan pada yang jaringan gabusnya. Ya, jadi jangan lupa untuk pertemuan ini sistem
jaringan pada tumbuhan yaitu parenkim, sklerenkim, xilem, floem, dan lain-lain. Jadi ada nanti bisa sebagai jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan jaringan dermal-dermal itu yang ada di bagian atas. Ya, nih. Kemudian ini jaringan dasar. Nah, kemudian kita beralih ke sistem organ pada tumbuhan, yaitu ada akar, ada batang, ada daun. Nah, di sini nanti kita akan membedakan mana yang dikotil, mana yang monokotil. Ya, misalkan dari akar dulu. Nah, kalau lihat dari preparat ini, maka yang berbentuk kalau akar, ini bentuknya yang seperti bintang, ini adalah yang dikotil. Jadi, sebentar, saya lihatkan yang lebih jelas lagi. Nah, ini adalah akar dikotil. Jadi kelihatan jelas sekali. Ada bentuk sayatan seperti ini. Jadi bentuknya seperti bintang ini di tengahnya dia adalah akar dikotil. Jadi kalau secara mikroskopis bentuknya seperti itu. Ya, kalau monokotil sudah beda lagi, sudah seperti ini. Nah, jadi berkas pengangkutnya dia akan menyebar. Yang bulatan-bulatan besar-besar ini adalah yang silemnya. Yang bulatan besar-besar seperti mata-mata ini adalah silemnya. Ya, jadi kalau lihat dari bagian-bagiannya, kalau kita lihat akar, ada epidermis, ada korteks, ada pembuluh angkut. Ya, kemudian nanti juga ada yang lainnya. Jadi secara umum epidermis, korteks, pembuluh angkut. Oke, ini untuk pada akar dulu. Akar, ya. Kemudian kita beralih ke batang. Nah, dari batang ini yang paling luar susunannya adalah epidermis, kemudian korteks, kemudian endodermis, kemudian stele. Nah, epidermis paling luar sendiri, kemudian korteks tersusun atas parenkim dan kolenkim, endodermis tersusun atas jaringan parenkim yang mengandung tepung, kemudian stele ini adalah floem dan ampulur. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, yang untuk batang. Nah, batang dikotil. Jadi, nih, yang bulat-bulatan besar warna merah ini adalah xilem. Kemudian yang di atasnya ini adalah floem. Kemudian kambium terletak di antaranya untuk batang. Kemudian batang monokotil. Seperti bulatan-bulatan seperti ini adalah yang xilem. Kemudian yang kecil-kecil ini adalah yang floem. Ya. Kemudian yang A ini ada epidermis, kemudian yang D adalah parenkim. Ya. Jadi kalau melihat dari gambar nanti biasanya akan dibedakan mana yang dikotil, mana yang monokotil. Jadi ingat, kalau misalkan pada akar dikotil punya bentang seperti huruf X atau bintang ini. Kalau monokotil tidak. Ini untuk yang akarnya. Kemudian untuk batangnya seperti ini. Jadi berkas pembuluhnya teratur. Kalau untuk monokotil berkas pembuluh angkutnya tersebar. Ya, ini untuk yang akar dan batang. Ini bagian-bagiannya, silahkan dibaca juga. Kemudian susunan akarnya dari luar ke dalam. Ya, ini floem kambiumnya dan lingkaran tahun yang saya masukkan tadi. Ya, karena dia akan tumbuh pada saat musim yang banyak nutrisinya atau musim hujan. Kemudian, bentar, yang daun tadi, mohon maaf terlewat. Daun. Ini adalah bagian-bagian dari daun. Jadi ada epidermis atas, ada mesofil daun, parenkim palisade dan parenkim spon, kemudian epidermis bawah dan berkas vaskuler. Nah, struktur daunnya ini biasanya keluar kalau pada saat hujan-hujan. Jadi ini ada epidermis,
ada di lapisan kutikula juga ada, jadi ada lapisan lilin. Ya, kemudian parenkim jaringan tiang, parenkim palisade, kemudian parenkim bunga kaleng serta ada rongga-rongga udaranya, kemudian berkas pembuluh angkutnya, kemudian ada stomata, stomata atau mulut daun. Dan pada stomata ini ada sel penjaga, guard cell, sel penjaga. Ya, nah bentuknya stomata itu nanti macam-macam bentuknya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang daun, ini misalkan pada daun ficus elastica. Jadi seperti ini. Oke, kalau di perbesaran seperti ini. Nah, demikian untuk jaringan tumbuhan. Jangan lupa jaringan tumbuhan itu nanti ada jaringan meristem, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, kemudian ada jaringan atau berkas pengangkut. Kemudian organnya ada 3, akar, batang, dan daun. Demikian untuk pertemuan kali ini, jangan lupa tetap belajar, tetap dan materi selanjutnya adalah yang jaringan pada hewan. Terima kasih. Nanti kalau diskusi kita lewat WA Group atau bisa juga lewat Google Classroom. Oke, demikian dari saya. Jika masih ada belum jelas, silahkan nanti kita diskusi di grup. Kemudian kita akhiri pelajaran ini. Jangan lupa tetap kuisnya itu nanti kita nilai dan pelajari juga materi berikutnya yaitu jaringan tumbuhan. Terima kasih. Jika ada salah-salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil